Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Mas Iksan Real. Kali ini saya akan membahas kisah pembunuh taubat bikin malaikat azab dan rahmat berselisih masuk surga atau neraka. Nabi Muhammad SAW pernah mengisahkan tentang seorang pembunuh yang bertaubat. Ketika dalam perjalanan sang pembunuh itu sedang berusaha bertaubat, tak lama ia ternyata meninggal dunia, hingga membuat malaikat berselisih apakah sosok pembunuh ini lebih pantas masuk surga apa neraka. Kisah ini termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Berikut ceritanya. Diceritakan dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudari, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, pada umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 90 jiwa. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling pandai di antara penduduk bumi. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Lantas ia mendatanginya dan berkata, sesungguhnya ia telah membunuh 99 jiwa. Apakah dia mempunyai kesempatan bertaubat? Ahli ibadah itu menjawab, tidak. Maka pun pembunuh rahib tersebut sehingga korban pembunuhannya genap menjadi 100. Lantas dia bertanya lagi tentang orang yang paling pandai di antara penduduk bumi. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang yang alim. Dia berkata, sesungguhnya yang telah membunuh 100 jiwa. Apakah mempunyai kesempatan bertobat? Orang alim tersebut menjawab, ya, dan memang siapa yang dapat mengalami antara dia dengan taubat. Orang alim itu lantas berkata lagi, maka pergilah kamu ke tempat yang begini dan begini, karena sesungguhnya penduduknya beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kamu bersama mereka, dan kamu jangan kembali ke negerimu, karena negerimu itu negeri yang penuh dengan kejahatan. Orang itu pun lalu berangkat ke tempat yang disuruh orang alim itu, hingga ketika yang telah mencapai setengah perjalanan, datanglah kepada kematian. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisihlah mengenai kematiannya. Malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertaubat dan menghadap sepenuh hati pada Allah. Namun malaikat azab berkata, dia belum pernah melakukan satu kebaikan pun. Kemudian datanglah malaikat lain dalam rupa seorang manusia. Maka mereka mengangkatnya sebagai penengah atau hakim. Maka sang penengah berkata, ukurlah jarak antara dua negeri itu, ke negeri mana ia lebih dekat maka ia menjadi penduduknya. Lalu mereka pun mengukurnya dan mendapat orang itu lebih dekat ke negeri yang akan dituju. Maka malaikat rahmat pun mengambilnya. Dalam satu riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, maka dengan negeri yang baik dia lebih dekat satu jengkal, sehingga dia dijadikan penduduk negeri yang baik tersebut. Dan dalam riwayat Sahih Al-Bukhari juga disebutkan, maka Allah mewahyukan kepada negeri ini yang penuh dengan kejahatan untuk menjauh, dan kepada negeri ini yang penuh dengan kebaikan untuk mendekat. Kemudian Allah berfirman, ukurlah antara keduanya, maka mereka mendapati dia lebih dekat satu jengkal dengan negeri yang baik, maka ia pun diampuni. Dalam riwayat lain disebutkan, yang lebih dekat adalah bagian dari dadanya, bukan seluruh tubuh, dan itu cukup mengantarnya masuk surga. Maka dia condong dengan dadanya ke arah negeri yang dituju. Dari kisah ini dapat dipetik pelajaran tentang arti taubat dengan sepenuh hati bisa mengantarkan seseorang menuju rahmatnya, meskipun dosa yang ia perbuat begitu besar, sebab rahmat adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 39 sudah dijelaskan tentang taubat yang berbunyi, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.